Oke, terima kasih Pak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Titisari, mewakili Prodi Magister Antar Kota Universitas Gadjah Mada, mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Prof. Lalu Mulyadi dari IPN Malang yang sudah berkenan hadir untuk berbagi ilmu pada kami semuanya. Ya Allah, besar manfaatnya bagi kami. Ya, sebagai gambaran apa yang kami selenggarakan pada sore hari ini dan kemudian 2 kuliah tamu berikutnya merupakan bagian dari proses pembelajaran salah satu mata kuliah pilihan dalam prodi kami, yaitu mata kuliah Kota Nusantara, di mana mata kuliah ini juga sejalan sebetulnya dengan komitmen prodi kami untuk lebih banyak berperan dalam mengangkat nilai kenusantaraan kota-kota Indonesia. Mengapa kemudian kami buka kepada komunitas yang lebih luas, tidak hanya di internal kelas, agar supaya ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak dan juga merupakan bagian dari komitmen kami dalam berbagi pada masyarakat yang lebih luas. Demikian Bapak dan Ibu pembukaan dari Prodi. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada Pak Ika Putra selaku moderator sekaligus pengampu mata kuliah Kota Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Diah Titisari. Mohon izin Pak Prof. Lalu, Prof. Priyotomo dan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya lihat juga Mas Priyo ada juga ini hadir, dan saya sangat senang karena mengikuti anjuran Prof. Priyotomo mencari arsitektur Nusantara, dan ini menjadi Kota Nusantara. Kemudian yang kedua, tentu tema ini kita pilih karena Prof. Lalu punya jejak rekam meriset Kota Cakranegara gitu ya. Yang sebelumnya saya hanya kenal dengan Prof. Funo yang melihat Kota Papan Catur namanya ya, Prof. Lalu ya, kota grid yang kok ada di Indonesia ini biasanya di luar negeri yang afiliasinya ke modernisme, ini kok tidak gitu lah. Nah, ini menarik sekali. Nanti pola ini menjadi share yang bagus untuk mendengarkan. Secara pola adalah pola yang modern, tetapi secara konsep, nah ini yang nggak tahu, ini kita dengarkan nanti dari Prof. Lalu. Kemudian sebelum kita mendengarkan kuliah Prof. Lalu, saya akan membacakan CV singkat, mohon dikoreksi Prof. Lalu karena kan beliau cukup terkenal sehingga saya gampang mendapatkan gitu ya. Jadi Prof. Dr. Insya Lalu Mulyadi MT ini lahir di Lombok, karena berarti putra daerah gitu memang di Lombok Tengah. Tahunnya nggak perlu, tapi ini mendekati setelah 18 Agustus sebentar lagi akan kita rayakan ulang tahunnya Prof. Lalu. Beliau mempunyai pendidikan yang pertama di Diploma D3 dan S1 di Akademi Teknologi Nasional Malang di bidang teknik arsitektur tahun 85 dan 86. Kemudian 2001 di Magister Arsitektur di Universitas Gadjah Mada. Lalu 2008 beliau mengambil doktor dan lulus di tahun 2008 di Universitas Teknologi Malaysia. Beliau salah satu publikasi beliau adalah memang terkait dengan Cakranegara, disebutkan Main Characteristics of Historical City as an Urban Design Alternative, a Case Study in Cakranegara City in Indonesia. Saya pikir ini salah satu publikasi beliau setelah lulus doktor di Mei 2015, dan jangan lupa ini juga kariernya beliau pejabat ternyata, selain peneliti juga pejabat, pernah menjabat di 2011 sebagai pembantu rektor 2,
ITN Malang, dan bahkan menjadi rektor ya Pak Prof lalu di 2015, direktur ITN Malang ini sampai mungkin 2019 kah 2020. Nah, kemudian dikukuhkan sebagai guru besar secara SK memang 2019, tetapi dikukuhkannya di 2020 sebagai guru besar bidang ilmu arsitektur. Salah satu publikasi beliau juga di dalam buku berjudul Kebijakan Konservasi Heritage yang juga pada tahun 2020 juga ini. Mungkin ada tambahan nanti banyak bisa sampaikan langsung oleh Prof lalu. Secara singkat demikian mohon share-nya Prof lalu sehingga kami akan menyimak dan silakan langsung. Terima kasih Pak Dr. Ika, sahabat saya, dosen saya, guru saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, selamat Tuhan untuk kita semua. Om Swastiastu. Pak Ika, khususnya saya hormati Profesor Joseph Priyotomo. Ini adalah dosen saya, sekarang juga jadi dosen. Bukan mantan dosen, yang tidak enak nanti mantan dosen. Dosen saya yang memberikan ilmu yang luar biasa kepada saya, termasuk Pak Ika Putra, termasuk yang lain-lain di UGM. Saya sapa semua dulu yang ada di ruang webinar ini, karena kami juga mengundang dari beberapa perguruan tinggi. Salah satunya yang saya sebutkan adalah ITENAS. Mudah-mudahan ada di sini, tapi tadi ada yang saya lihat di chat itu ada dari Undip dan Unisba dan yang lain-lain saya kira tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sekali lagi pada sore hari ini sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Pak Ika Putra terkait dengan Kota Nusantara, mudah-mudahan benar Nusantara. Dan nanti kita cermati, kita lihat lagi sesuai dengan apa yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar pada sore hari ini. Dan saya tidak asing lagi dengan kota ini karena saya memang lahir di Lombok dan juga saya sering ke kota ini. Sekarang malah justru tinggal di sana. Rumah saya ada di Lombok Barat, yaitu dekatnya di Cakra juga, Masya Allah wilayah Cakra, di Karangjangkong begitu. Nah, terus kemudian asli saya di Lombok Tengah, di Praia, Lombok Tengah. Dan sekarang menetap di Malang, di ITN Malang, karena dulu saya satunya juga ITN Malang, sesuai dengan yang disebutkan oleh Pak Ika Putra. Dan pada sore hari ini saya akan membagi ilmu saja. Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita kontribusikan banyak kepada teman-teman kolega kita, bahkan yang seprofesi dengan kita. Saya share dulu ini ya, presentasi. Alhamdulillah sudah 71 ini peserta, sambil saya lihat peserta. Sudah bisa kelihatan, G? Belum, Prof. Belum ya? Bentar. Ya. Sampun, G, Pak Ika? Alhamdulillah sudah. Sudah, G. Baik, Bapak Ibu para peserta webinar pada sore hari ini kali pertama dan saya pembicara pertama. Sekali lagi mohon maaf nanti kalau memang ada kekurangan walaupun saya belum sampaikan, dan mudah-mudahan yang baik bisa kita ambil sebagai bahan diskusi, sebagai bahan untuk kita tindak lanjuti. Barangkali mudah-mudahan juga
ilmu yang ada ini nanti bisa digunakan untuk disertasi atau mungkin tesis atau disertasi yang lebih utama. Dan ketika saya selesai S2 memang saya langsung berangkat ke Malaysia UTM dengan topik yang sama, yaitu tentang Kota Cakranegara. Mengapa ini saya angkat? Karena sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ika tadi, bahwa Kota Cakranegaranya adalah kota grid yang sekarang juga lagi saya tulis bagaimana perspektif grid itu terkait dengan semiotik. Nah, nanti akan saya jelaskan sepintas. Kalau dari orang dari Bali maupun dari Lombok itu sudah paham, tetapi karena ini adalah pesertanya hampir seluruh Indonesia, maka saya memperkenalkan dulu posisi daripada Cakranegara itu. Ini masuk di wilayah dekat dengan Bali, Lombok, lalu kemudian ada Sumbawa. Lombok dan Sumbawa itu satu provinsi yang dinamakan dengan Nusa Tenggara Barat. Lalu kemudian posisi kota itu adalah di sebelah barat, berdempet dengan Pulau Bali. Ketika kita melihat posisi pulau, ada kemungkinan Pulau Bali adalah bisa menjadi pendekatan utama untuk membuat atau mendirikan Kota Cakranegara ini. Kebetulan Kota Cakranegara ini adalah mayoritas penduduknya adalah Hindu, dan mungkin juga ada yang Muslim di dalam kotak-kotak itu nanti. Apa yang disampaikan Pak Ika lagi terkait dengan kuno yang sudah meneliti dan sudah menemukan satu blok yang beliau mengatakan itu disebut dengan karang, dan karang itu juga memang saya cross check dengan masyarakat juga menyebutnya sama. Nah, mari kita melihat sejarah sedikit. Inilah dari almarhum Ardi Pardiman yang saya ambil. Beliau ketika itu juga sangat menyarankan untuk saya bisa melanjutkan studi S3 kemanapun. Sebenarnya pada saat itu kita ditawarkan ke Jepang, tapi tidak beruntung karena saya harus mengambil di Malaysia. Jadi kalau lihat dari garisnya ini, garis daripada posisi terakhir Cakranegara, ada kemungkinan memang dari Majapahit itu. Sehingga saya ketika saya membuat disertasi maupun tesis ketika itu, saya ngambil juga dari beberapa literatur tentang kota Majapahit. Lalu kemudian saya cross-check kembali ke daerah Gel-Gel, ke Klungkung, lalu kemudian langsung ke Cakranegara. Tapi rupa-rupanya sampai di Klungkung dan Karangasem tidak beruntung baik gitu, lalu tidak bisa diterapkan secara baik pola daripada yang ada di Majapahit itu, atau kota grid atau grid itu tadi, karena mungkin karena topografinya yang tidak memungkinkan karena posisi agak miring begitu sehingga tidak bisa. Tapi sementara di Cakranegara ini kebetulan datar sehingga konsep-konsep dari Bali, konsep-konsep Hindu yang ada di Bali sangat memungkinkan untuk diterapkan di kota Cakranegara ini. Kemudian karena tadi sudah saya katakan adalah mayoritas penduduknya adalah Hindu, maka saya juga mengecek kebenaran dari budaya maupun agama yang dianut oleh masyarakat di sekitar. Maka saya berkesimpulan bahwa kota Cakranegara ini adalah memang mayoritas kota Hindu. Mayoritas masyarakatnya adalah Hindu, maka saya menganalisis menggunakan
teori-teori pendekatan agama Hindu. Jadi kalau kita lihat, dan mudah-mudahan nanti di sini ada juga, saya minta ada dosen yang dari ITN yang kebetulan beragama Hindu dan bisa nanti mengoreksi dan bisa juga memberikan masukan kalau misalnya ada sedikit yang salah. Nah, saya mencoba mengambil dari sini, dan ini juga teori ini sangat populer dan sudah kita ketahui bersama bahwa ada kata-kata makrokosmos dan mikrokosmos. Apa itu makrokosmos dan mikrokosmos? Nah, menurut pendapat yang beragama Hindu, khususnya di Bali, adalah sangat mempercayai bahwa hubungan antara mikrokosmos dengan makrokosmos ini adalah sangat dekat dan erat. Bahkan penerapannya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena ada dua hal ini yang sangat penting untuk kita pahami bersama, yang disebut dengan Pancasrada ini dan juga Pancayatnya ini. Jadi ini adalah pengaruh sosial, budaya, dan keagamaan yang melekat pada masyarakatnya, kebetulan masyarakat Hindu tadi. Apa 5 widi strada dan lain sebagainya, saya kira tidak saya jelaskan, tetapi lebih akan saya jelaskan kepada pancayatnya yang akan saya jelaskan. Karena pancayatnya ini adalah merupakan implementasi dari Pancasrada ini. Sedangkan Pancasrada ini merupakan keyakinan atau kepercayaan, manakala pancayatnya adalah merupakan implementasi dari kepercayaan yang ada di Pancasrada itu tadi. Nah, ini yang melekat pada masyarakat di sana. Sehingga dengan kacamata kemelekatan tadi, maka saya berinisiatif untuk mencari konsep yang sebenarnya apa yang terjadi pada kota itu. Sehingga bentuknya sangat spesifik dan bahkan mungkin satu-satunya di dunia. Saya yakin satu-satu di dunia karena memang menggunakan konsep yang sangat sangat melekat pada masyarakatnya. Nah, konsep-konsep itu nanti akan saya jelaskan. Nah, mengapa Hindu mempercaya itu? Karena masyarakatnya sangat mempercayai tentang apa yang disebut dengan Pancamahabhuta. Pancamahabhuta ini adalah artinya bahwa mikrokosmos dengan makrokosmos dibuat dengan sama menurutnya. Pembuatannya sama. Ya, apa itu pembuatannya? Ada 5 ini. Ada mempercayai ada Pertiwi, kemudian apa, Bayu, Teja, dan Akasa. Nah, jadi antara mikrokosmos dengan makrokosmos ini dibuat dengan material atau dibuat dengan bahan yang sama oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau boleh dengan Sang Hyang Widi. Jadi kebetulan sama-sama, manusia juga begitu ada fisiknya, alam juga ada fisiknya, kemudian yang lain-lain sebagainya. Makanya dengan 5 ini. Itulah sebabnya maka embrio dari keyakinan ini, maka kota Cakranegara itu didesain atau dibuat atau diimplementasikan menggunakan teori-teori yang ada ini tadi. Salah satunya adalah keyakinan bagi masyarakatnya untuk betul-betul menerapkan keyakinan itu tadi pada aktivitas sehari-hari. Nah, apa pancayat? Sekarang saya merukit kepada pancayatnya nanti ya. Pancayatnya itu sebenarnya adalah ini. Ada yang disebut dengan dewayatnya. Jadi masyarakat di sana itu memang sangat concern atau sangat patuh terhadap aktivitas yang ada di 5 ini. Yaitu disebut dengan dewayatnya, berarti mereka atau masyarakatnya melakukan persembahan suci terhadap dewa-dewa yang ada di sana. Tapi bagaimana nanti implementasinya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah fitriyatnya. Nah, ini mohon maaf saya pakai bahasa Lombok dan bahasa Bali karena ini adalah hampir sama. A kalau di belakang itu dibaca E,
Dan kalau Jawa biasanya A itu jadi O. Tapi kalau di kami, di Lombok dan Bali, itu adalah E bacaannya. Jadi pada Fitra Yatnya ini adalah persembahan suci bagi manusia yang telah meninggal. Jadi prosesnya sangat kental di sana. Hampir semua masyarakat Hindu, baik itu Lombok dan Bali, adalah mempercayai hal ini. Tapi nanti kita coba cek bagaimana dengan Cakranegara yang sedemikian kuatnya, sedemikian bagusnya, sedemikian optimalnya penerapan daripada kegiatan-kegiatan itu tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah resiatnya. Ini persembahan terhadap orang suci, ya termasuk di sana pedande namanya. Jadi yang membawa atau di sini pendeta, dan di sana lebih dikenal dengan pedande. Dan itu pun tidak sembarangan. Ya, seperti kita kalau di Muslim itu kan ada ustadz, ada kiai. Gitu. Jadi ibaratnya ini adalah kiai di sana yang selalu dipatuhi petuahnya oleh masyarakat atau oleh kalau kita jamaahnya. Kemudian berikutnya adalah ada manusia yatnya. Ini adalah kepada manusia. Kepada manusia, persembahan kepada manusia ini, mohon maaf saya sebutkan persembahan suci, artinya masyarakatnya itu selalu ada upacara ritual yang dilakukan baik pada dewa yatnya maupun fitriyatnya dan semua 5 elemen ini. Nah, persembahan ini kepada manusia artinya ketika dia lahir, ketika dia potong gigi dan lain sebagainya, itu adalah persembahan yang dilakukan oleh masyarakat atau ya masyarakat yang ada di sana. Kemudian ada buta yatnya ini adalah persembahan suci terhadap unsur-unsur alam yang mengganggu aktivitas maupun mengganggu kegiatan kehidupan manusia yang ada di alam. Tetapi yang mengganggu ini dalam arti bagaimana mensinergikan, bukan berarti menghilangkan buta yang ada di situ, tapi bagaimana mensinergikan. Ibaratnya kalau seperti Muslim itu adalah hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, bahkan ini adalah hubungan dengan alam. Jadi betul-betul menjaga hubungan itu sehingga ketika masyarakat di sana bagaimana mempersembahkan tentang buta yatnya ini, mereka membuat sesajen-sesajen yang dianggap sebagai penyetaraan atau sebagai penyeimbang untuk tidak mengganggu aktivitas manusia yang secara menurut Esman itu adalah manusia itu adalah skala, sedangkan yang tidak kelihatan itu disebut dengan niskala. Ya, ini nanti saya tunjukkan beberapa konsep yang ada di kota Cakranegara ini. Nah, ini saya tunjukkan konsep dalam agama Hindu. Ini yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, ada disebut dengan konsep yang tadi Pancasrada tadi, kemudian ada juga Pancayatnya, kemudian ada juga Dewa Ruwa Benida, yang ini adalah 2 kutub yang mereka percayai bahwa adalah kutub timur dan barat misalnya, atau kutub suci dengan kutub yang tidak suci, atau kutub sakral dengan kutub yang tidak sakral, profan ya. Kemudian berikutnya adalah ada Trihitakarana. Ini juga saya tidak menjelaskan detail, nanti waktunya habis juga, karena Trihitakarana juga merupakan konsep yang sangat relevan atau yang sangat bisa diterapkan di kehidupan manusia sehari-hari, dan orang Hindu atau masyarakat Hindu sangat yakin dan percaya terhadap 3 elemen ini tadi. Saya tidak menjelaskan juga elemen itu, nanti malah habis tidak ke Cakranegara nanti harinya, malah lebih banyak ke konsep Hindu. Kemudian berikutnya adalah skala-niskala. Ini memang juga sangat diyakinkan oleh masyarakat Hindu bahwa benda yang nyata atau yang kelihatan itu adalah hasil implementasi dari benda yang tidak kelihatan. Sebenarnya antara benda kelihatan dan benda yang tidak kelihatan itu harus seimbang, harus diseimbangkan, dan memang harus dijaga keharmonisannya. Sehingga kalau ini dijaga dengan baik, maka ini akan menjadi tempat tinggal atau dimanapun tempat tinggal, dimanapun tempatnya, baik secara individu maupun secara komunitas, ini akan menjadi baik atau nyaman. Kemudian triangga ini juga
yang sering kita dengar bahwa triangga ini adalah kepala, badan, kaki. Jadi 3 hal ini juga dibagi menjadi konsep yang sangat kuat juga ketika ketika membuat elemen-elemen arsitektural, baik itu arsitektural terhadap rumah tinggal, baik itu juga arsitektural terhadap kawasan. Ini triangga ini sering digunakan termasuk juga pada tempat ibadah atau tempat pemujaan. Ini triangga ini sangat bukan harus digunakan. Yaitu adalah utama, kemudian madya, niste namanya. Utama itu yang paling atas atau kepala itu tadi, yang paling suci, lalu madya di tengah, lalu niste yang paling tidak suci maksudnya. Kemudian berikutnya ada juga trimandala. Trimandala ini juga sangat sering juga digunakan. Bagaimana mengcompare nanti antara triangga dan trimandala, ini adalah tugas bagi seorang arsitek untuk bisa memilah dan memilih di mana yang paling kuat antara triangga dan trimandala itu tadi. Ini harus betul-betul dipilih dan dipilah mana posisinya, jangan sampai salah. Apakah konsep ini menggunakan konsep triangga, apakah konsep ini ada konsep trimandala. Nah, ini bisa. Kemudian ada lagi yang sering kita dengar adalah yang disebut dengan sanga mandala. Kalau misalnya kita biasa sanga mandala. Jadi ini juga sanga mandala ini juga sering kita dengar dan sering kita temukan di beberapa teori yang ada, khususnya baik di perkotaan maupun di kawasan yang sifatnya meso maupun yang sifatnya mikro, termasuk juga makro. Ini juga sanga mandala ini juga sangat populer dan sangat sering kita temukan. Nah, mandala itu artinya sebenarnya lahan. Kalau bahasa ini adalah areal atau zona. Jadi kalau biasa bahasa arsitek maupun bahasa planologi adalah zona-zona tertentu, ada 9 zona yang diatur atau ditata dengan baik dengan model-model di grid begitu, lalu masing-masing zona itu mempunyai makna tersendiri-sendiri. Nah, dari konsep-konsep ini yang 9 ini banyak, ada juga yang lainnya, tapi hanya 9 ini yang lebih relevan untuk saya jelaskan, untuk saya tunjukkan bagaimana korelasinya dengan kota Cakranegara nanti. Nah, saya membuat di sini atau menulis atau membuat warna yang berbeda, yaitu panca, yakni dengan sanga mandala. Nah, sanga mandala ini yang akan saya jelaskan lebih lanjut di presentasi slide-slide yang akan datang. Nah, mari saya tunjukkan dulu ini adalah konsep kepercayaan atau konsep yang diyakini oleh orang Hindu. Ya mohon maaf kalau ada Muslim dan mungkin ada yang lain di luar daripada Hindu. Dan mohon juga nanti yang memang ada peserta agama Hindu di sini, mohon saya dikoreksi karena saya background-nya adalah background saya arsitektur dan juga background saya kota, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, harus saya kaji secara mendetail, secara mendalam apa yang apa yang ada di dalam hati atau apa yang ada pedoman-pedoman oleh agama Hindu tadi. Nah, oleh karenanya saya barusan saya ngambil di internet modelnya, tetapi kalau isinya yang ada di situ adalah sudah lama saya temukan dan bahkan di jurnal internasional saya juga sudah saya masukkan, baik jurnal yang sudah terbit maupun yang akan datang, yang akan terbit. Nah, kalau kita melihat daripada gambar ini atau model ini, kita sudah bisa membayangkan bahwa ini adalah Hindu atau mungkin Buddha atau Hindu. Lebih mengenal adalah Hindu. Nah, saya menunjukkan adalah sanga mandala. Di dalam beberapa literatur yang saya temukan bahwa sanga mandala itu sebenarnya adalah ada dewa-dewa yang memang harus dimasukkan menjadi posisi tertentu. Posisi utara, timur, barat, selatan, tenggara, dan seterusnya. Nah, ini sangat diyakini oleh masyarakat Hindu, sehingga disebut di sini adalah sanga mandala. Saya tidak menyebutkan artinya apa, tapi menunjukkan bahwa sanga mandala ini adalah ada di lingkaran dalam, kemudian ada juga yang di lingkaran luar, adalah ada Astadikpalaka namanya. Tentunya antara sanga mandala dengan Astadikpalaka secara makna itu sama.
secara harfiah sama, tetapi nama-nama yang tercetus di dalam diungkap atau ditulis di dalam Nawusanga dan Astadikpalaka ini itu juga akan berbeda. Tetapi secara prinsip bahwa kewenangan atau fungsi daripada dewa-dewa ini sama gitu. Nah, yang pertama adalah Nawusanga ini adalah jalan yang kita lihat ada yang utara, selatan, timur, barat aja yang saya sebutkan. Ada Dewa Wisnu, ada Dewa Brahma, ada Dewa Iswara, ada Dewa Mahadewa. Yang sebelah barat, kemudian ada tengahnya adalah Dewa Siwa. Nah, ini nanti akan terungkap melalui akan terungkap melalui perempatan yang ada nanti akan saya tunjukkan. Tapi yang jelas, mari kita sama-sama renungkan bahwa dewa-dewa yang ada di Dewa Nawasanga ini adalah implementasinya akan diterapkan pada kota Cakranegara itu tadi. Tadi sudah saya ungkapkan bahwa orang Hindu sangat yakin dan percaya bahwa skala dan niskala. Skala yang nampak, kemudian yang niskala yang tidak nampak. Sehingga kalau Dewa Wisnu tidak nampak, maka bagaimana menskalakan? Posisinya di mana? Di sebelah utara. Ya berarti tidak kelihatan dewanya, tetapi posisi utara ditunjukkan melalui Dewa Wisnu tadi dengan tentunya dengan elemen-elemen yang lain, dengan warna yang lain. Ada warna, ada juga dengan sesajen yang berbeda, suguhan yang berbeda, dengan adanya posisi yang berbeda, yaitu sebelah utara dan selatan. Tentunya berapa. Kemudian berikutnya Astadikpalaka. Ini juga demikian pada dewa 9 dewa atau 8 dewa arah utara, arah mata angin itu dengan nama yang berbeda. Mari kita lihat perbedaannya, yaitu misalnya yang di sebelah tenggara, yaitu ada Agni dan Maheswara. Kemudian ada Nirti, ada Rudra. Nah, ketika dia berada di Nawusanga disebut dengan Rudra, manakala di Astadikpalaka disebut dengan Nirti atau Agni. Nah, bagaimana implementasi dari Nirti dan Agni ini? Nah, nanti akan kita lihat di pola tata ruang yang ada di kota Cakranegara itu. Nah, oleh karenanya, maka dari aspek inilah muncul kota itu tadi, yaitu yang disebut dengan skala tadi, diskalakan melalui konsep-konsep yang disebut dengan Astadikpalaka dan konsep Nawusanga tentunya. Nah, dari sini kita bisa melihat ini ya. Jadi ini yang saya ngambil di The Iceman yang ada sebelah kanan itu di bukunya. Kemudian yang sebelah kiri saya ngambil dari kutip dari beberapa buku yang memang tertulis dan tertera di situ. Saya tulis di sini singgasana dewa-dewa Nawusanga di sudut mata angin. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, karena tadi adalah model gambar, manakala sekarang ini yang saya tuliskan sesuai dengan bahasa saya juga. Tulisannya tadi adalah tulisannya seperti Wisnu tadi kan nggak cocok tulis berbeda dengan sekarang, tapi pada prinsipnya namanya sama, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Maheswara, Dewa Iswara dulu, kemudian Mahadewa, lalu kemudian Rudra dan seterusnya. Nah, posisinya juga demikian, ada utara, selatan, timur, barat, tenggara dan seterusnya. Jadi ini saya ambil dari literatur dan banyak sekali literatur saya gunakan sehingga tidak sembarangan untuk saya masukkan di sini. Contoh seperti ada di Pot, kemudian Toporibulius, kemudian Sakmono dan seterusnya. Ini saya ngambil data itu. Kemudian, nah, mari kita melihat dulu bagaimana aktivitas yang disebut dengan Dewa Yatnya tadi atau Resi Yatnya atau dan sebagainya. Jadi ada pancayatnya yang ada yang saya sebutkan tadi adalah di sini letak implementasinya pada skala tadi. Skala tadi sekali lagi bentuknya fisik, manakala niskala adalah bentuk yang tidak kelihatan, yang sangat diyakini oleh masyarakat Hindu. Nah, yang kelihatan itulah seperti perempatan. Saya melihat perempatan yang ada di sana itu banyak sekali perempatan yang akan nanti saya jelaskan. Perempatan itu namanya juga berbeda-beda. Ada namanya perempatan agung, ada juga perempatan yang tentunya
yang mikro, yang tidak agung lah ya. Jadi pada perempatan masing-masing karang yang ada di situ. Nah, saya tunjukkan konsep yang dilakukan oleh raja ketika itu. Ini berdirinya udah lama, tahun 1791 berdirinya Kota Cakranegara ini, sehingga pada saat itu kerajaannya kebetulan datang dari Karangasem, Raja Karangasem yang demikian banyaknya, artinya berturun-temurun begitu. Pada tahun itu adalah Raja Karangasem Bali, lalu kemudian hijrah bahasa Islamnya atau datang ke Lombok, kemudian membuat kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Singasari, yang kerajaan pada tahun itu. Nah, rajanya tentunya tidak hanya sendiri, karena ini adalah dia rombongan yang datang dari Kerajaan Karangasem, maka rombongannya bertubi-tubi dari Karangasem ke Lombok, sehingga desanya juga berbeda-beda, maka oleh kuno disebut dengan karang. Oleh Suji Puno menyebutkan karang, dan juga sesuai dengan nama yang ada di Karangasem itu tadi. Contoh misalnya di Karangasem ada Karang Sidemen, maka di Kota Cakranegara ini juga ada Karang Sidemen. Dan sebutnya semua kotak-kotak yang ada di Kota Cakranegara ini disebut dengan karang. Bagaimana kotaknya nanti akan saya jelaskan berikutnya. Tapi mari kita cermati ini konsepnya dulu, bahwa ada kaje, ada kelot, ada kangin, ada kau. Ini juga disebutkan oleh Eijsman tentang nama-nama ini, dan juga beliau sebagai peneliti dan juga melihat kondisi yang ada di sana, dan saya sebagai peneliti pada saat itu juga melihat apakah benar bahwa memang sesajen yang dilakukan atau disuguhkan pada dewa-dewa ini adalah benar. Ternyata benar. Nah, pada perempatan agung yang ada di Kota Cakranegara, ya syukur ketika itu saya ketepaan pas lagi ada upacara Dewa Yatnya, sehingga saya bisa melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan. Nah, di sana di sebelah kaje ada warna yang sangat spesifik, yang lain-lain banyak ya, ada hati, ada bunga-bunga dan seterusnya. Tapi yang spesifik menurut saya sebagai kacamata orang umum adalah melihat warna. Saya coba meng-cross check dengan warna yang ada di di Wisnu, yaitu di situ tulis tadi adalah hitam. Coba saya tunjukkan dulu ya. Jadi biar Bapak dan Ibu bisa. Wisnu itu adalah background-nya, coba dilihat hitam. Manakala Brahma itu adalah warnanya merah. Sementara Iswara warnanya putih. Sementara Mahadewa warnanya kuning. Sangat cocok dengan apa yang saya sebutkan tadi, ketika para masyarakat di Kota Cakranegara ini melakukan aktivitas. Artinya apa? Ini adalah merupakan cermin yang turun-temurun. Ketika zaman raja dulu membuat ini, sehingga sampai anak cucu sampai sekarang melakukan hal yang sama. Nah, itulah saya katakan tadi, kuat sekali yang disebut dengan Dewa Yatnya tadi. Dengan Panca Yatnya. Sehingga kegiatan-kegiatannya selalu dilakukan di Kota Cakranegara ini dan selalu diimplementasikan di Kota Cakranegara ini. Dan mudah-mudahan dengan modelnya nanti bisa kita adopt dan bisa kita gunakan untuk kota-kota lain ketika kita merancang sebuah kota, baik kota baru maupun kota lama yang akan kita kembangkan di sebuah kota itu. Karena apa? Karena aktivitas yang dilakukan adalah karena elemen-elemen perkotaan yang ada itu adalah merupakan implementasi dari aktivitas yang ada dilakukan oleh masyarakatnya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, berarti elemen-elemen perkotaan itu harus mewadahi aktivitas yang ada di dalam kota. Contoh ini tadi, kaje adalah hitam, warna disuguhkan di situ hitam, kemudian di selatan kelot adalah merah, sangat bercocok atau cocok sekali dengan Brahma tadi, kemudian kangin, Iswara tadi putih, dan juga kau adalah sama kuning. Sehingga saya berkesimpulan bahwa Kota Cakranegara ini memang menerapkan tentang 4 arah dewa ini tadi, yaitu yang ada di konsep tadi. Nah, ini yang saya katakan bahwa perempatan-perempatan yang ada di sana
karena memang masyarakatnya yakin dan percaya bahwa ini adalah membawa sebuah keberkahan menurut agama kita, menurut agama Islam, dan juga menurut agama Hindu ini adalah sangat kuat, dan juga memang diyakini bahwa perempatan ini adalah perempatan yang suci. Kenapa saya katakan demikian? Karena di situ penuh dengan supranatural yang tidak sembarangan dan tidak boleh dilanggar. Nah, yang kita lihat sekarang ini malah di setiap perempatan itu ada sesajen yang dilakukan, tentunya dengan sesajen setiap hari. Boleh dicek nanti setiap hari pasti ada bunga-bungaan yang diterapkan atau ditaruh di tengah daripada perempatan itu. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah kota Cakranjung, yaitu yang posisinya adalah yang tahun saya katakan 1791, 91 itu sudah dibangun. Nah, ini saya baca melalui buku Call The Lombok Ekspedisi Batavia. Nah, ini yang saya baca dari situ tahun 1894, dan di situ di bukunya, saya punya bukunya, sehingga apa yang ada di sini saya saya foto, kemudian saya masukkan di disertasi maupun di tesis saya ketika saya ngambil S2 di UGM waktu itu. Kemudian berikutnya, ini adalah kondisi yang sekarang yang saya ambil dari BPN Mataram, Badan Pertanahan Negara itu Mataram tahun 2001. Dan saya ngambil ketika itu, dan juga memang persis dan masih sama seperti sekarang. Tidak ada suatu perubahan sedikit pun, khususnya jalan. Tapi sementara untuk rumah dan lain sebagainya itu banyak yang sudah lumayan sudah berubah, karena memang faktor ekonomi yang dan juga mungkin juga keluarganya sudah banyak yang pindah ke tempat yang lain sehingga dijual, kemudian dimanfaatkan untuk untuk bangunan-bangunan yang lain. Tetapi secara grid atau jalan tidak boleh dipotong jalan itu, sehingga jalannya tetap. Sampai sekarang jalannya tetap. Monggo kalau memang ada waktu kapan-kapan ke Lombok, tidak hanya ke Mandalika tetapi juga harus ke Cakranegara ini. Kalau Mandalika itu kan kota baru di Lombok Tengah, sementara di kota Cakranegara ini adalah di Mataram, Lombok Barat. Baik, saya tunjukkan kedemikian ini oleh Sujifuno, yang ini sebagai dasar untuk kita cermati. Dan saya katakan tadi adalah masing-masing warna itu memiliki nama yang berbeda. Ada yang nama tadi Karang Sidemen, Karang Tatah, Karang macam-macam namanya di sini. Yang saya kata kuncinya adalah ketika dia datang itu, menurut beberapa literatur, datang oleh raja membentuk satu komunitas yang disebut dengan Karang, yang hanya jumlahnya 80 kakak, dan sudah dibuat kotak-kotak. Jadi dikotak-kotakkan dengan ukuran yang 27 kali 27. Jadi satu kotak atau satu unit rumah tinggal itu 27 meter kali 27 meter. Sehingga kalau misalnya jumlahnya ke bawah itu 10, kemudian satu kotak jalan itu adalah 80 tadi. Masing-masing jalan antara kiri dan kanan, masing-masing antara sebelah kanan itu 20, sebelah kiri 20 rumah. Jadi 20 petak. Yang satu menghadap timur, satu menghadap barat. Ya, kalau saya ceritakan mengapa menghadap timur dan barat itu panjang, bisa-bisa beberapa jam nggak selesai. Nanti malah justru webinar ini tidak selesai, malah cerita sampai malam, keburu berbuka malah nanti. Jadi yang penting Bapak dan Ibu dan mungkin para peserta webinar bisa saya jelaskan atau bisa dijelaskan lebih detail jika atau manakala nanti mungkin ada diskusi-diskusi yang sifatnya lebih umum, boleh nanti kita diskusi. Dan masing-masing kota itu 80 unit ya menurut Sujifuno, tetapi menurut saya sendiri juga sama. Saya cek ke sana memang benar.
selama saya 1 tahun saya meneliti di situ, itu adalah sangat 100% benar. Kemudian berikutnya, nah ini di sana tanda-tandanya bahwa memang komunitas Hindu itu terdapat 3 pura atau 3 posisi tempat ibadah atau tempat pemujaan apapun namanya. Saya kira itu adalah tempat beribadah bagi masyarakat Hindu yang sangat kita yakini, dan sebelah di luar dari itu sudah bergabung dengan masyarakat kita. Artinya dengan masyarakat Muslim, ada masyarakat Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya sudah berbaur jadi satu, sudah saling bersinergi, sudah saling mengerti apa yang harus dilakukan, dan bahkan saling mendukung ketika kita ke masjid maupun ketika beliaunya juga ke pura, kita sama-sama bersinergi dan saling menjaga kehormatan, saling menjaga keagamaan kita. Nah, ini posisi pura di kawasan Kota Cakra. Menurut saya, tapi menurut yang lain-lain juga demikian. Kebetulan tahun 2006 saya cek beneran bahwa ada aktivitas yang dilakukan, ini benar. Dan pada tahun itu saya yang mutu sendiri, juga yang sebelah sana di Prajapati namanya, yang sebelah kiri itu, kalau di Hindu disebut dengan Sitra atau disebut dengan Pura Dalam, sementara yang sana atas itu disebut dengan Pura Pusat, yang sebelahnya Pura Desa, tapi karena posisi Jakarta disebut dengan Pura Kerajaan. Kerajaan, jadi sangat tinggi sekali Merunya, dan sampai sekarang Merunya tidak, walaupun dengan angin kencang pun, ya syukur sampai sekarang bisa bertahan hanya dengan kayu cagaknya atau tiangnya menggunakan kayu. Inilah merupakan suatu kearifan, menurut saya kearifan lokal yang mudah-mudahan tadi Prof. Yosef bisa menjelaskan lebih detail tentang itu, kenapa menggunakan kayu dan juga kayunya utuh sampai sekarang, tidak menggunakan besi dan seterusnya, dan tidak pernah direnovasi. Apa yang ada di atasnya adalah jerami, alang-alang yang sampai sekarang kok saya belum pernah melihat kalau itu direnovasi. Nah, merupakan kekayaan bagi kita, dan sangat cocok sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ika tadi. Kalau memang ini adalah kota Nusantara yang kita miliki, yang kita punya, dan menjadi kota emas bagi Indonesia yang sangat kaya dengan makna yang terkandung di setiap jengkal. Dan kalau saya ceritakan terlalu banyak, sampai ukuran jalan pun itu terukur. Yang ukuran jalan yang besar itu adalah 36 meter, sementara yang kecil-kecil yang menjadi pembagian kotak itu adalah 18, sementara saya ukur sendiri. Sedangkan yang kecil-kecil pembagi rumah-rumah itu adalah 9. Nah, saya saya terus menganalisis bahwa kenapa 9, kenapa 18. Kalau 18 itu menurut orang Hindu atau menurut masyarakat yang di sana meyakini bahwa 9 itu adalah angka yang paling tinggi, angka yang paling optimal atau paling tinggi. Sementara 10 adalah 1 tambah 0, 12 1 tambah 2, sehingga yang paling tinggi adalah 9. Nah, angka-angka itu diterapkan pada masing-masing, termasuk juga pada posisi tempat merajan atau tempat sesajen yang ada di Pura Dalam, di Pura Mayura itu tadi, di Pura Meru, yaitu ada jumlahnya 36. Nah, 36 artinya 3 tambah 6 maka 9, 1 tambah 8 berarti 9 juga. Nah, kenapa begitu? Saya juga bukan ahli otak-atik, tetapi memang begitu kenyataan dan memang seperti itu adanya. Boleh ditanyakan, kalau memang tidak percaya bisa datang nanti ke Kota Cakramanjaya, menanyakan para pedande, terutama jangan masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar mungkin pemahamannya sama dengan kita, tapi manakala kita menanyakan pedande atau para kiai atau para pemuka adat di sana, itu akan lebih paham. Ya, ini adalah kondisinya. Oke, saya teruskan. Nah, saya tertarik dengan ini mengapa? Saya akan mencoba untuk membawa para peserta untuk mencermati aktivitas yang dilakukan. Tadi di muka sudah saya katakan bahwa Pancayatnya. Ini sudah jam 5 ya. Lama sekali juga saya jelaskan. Pancayatnya itu adalah 9 aktivitas. Salah satu aktivitas yang akan saya sebutkan adalah Dewa Yatnya dan Pitra Yatnya, yaitu kematian,
dan juga satu adalah pada saat percaya ritual ke dewa. Nah, pada perempatan ini sangat-sangat berguna artinya, dan memang harus dilakukan dalam dua aktivitas ini. Nah, atau disebut kalau dia ke kiri disebut dengan berputaran dengan prasawil, sementara yang ke kanan disebut dengan pradaksina. Nah, ketika dia melakukan aktivitas di perempatan inilah para masyarakat atau para pelaku ritual itu akan berputar di sini. Ketika dia datang ke perempatan, dia pasti berputar. Itu pasti. Ya, kalau bahasa Muslimnya wajib berputar. Kalau dia ada upacara dewa-yatnya, maka dia akan berputar ke kanan. Manakala dia akan pitru-yatnya, misalnya dari ada kematian, lalu kemudian akan dibawa ke setra atau dibawa untuk dilakukan kramasi atau dilakukan pembakaran atau namanya adalah pembakaran mayat. Lupa saya tapi yang jelas itu. Nah, mari kita lihat. Ini adalah upacara dewa yatnya yang mereka yang berputar adalah ke arah kanan. Prasawir, pradaksina. Ini adalah berputar dan harus dilakukan sesajen di situ seperti yang disebutkan oleh Aisman. Kemudian berikutnya. Saya percepat aja. Ini adalah prasawir yang berputar di sebelah di perempatan itu ke arah kiri. Ya, berputar dilakukan 3 kali. Setelah 3 kali lalu kemudian jalan lagi, ketemu perempatan, berputar lagi. Ini saya kasih contoh. Ini contohnya ya. Tadi barusan saya ngambil di YouTube, kemudian saya lihat kan tahun 2021 kemarin, dan memang setiap tahun, setiap ada kegiatan, bukan setiap tahun lagi, setiap kali ada upacara, ada kegiatan, ada kematian, maka selalu dilakukan seperti ini. Kalau memang dia adalah orang yang berada, pedanda misalnya, atau pemuka agama, atau pemuka adat, maka biasanya dirayakan seperti itu adalah dengan banyak sekali masyarakat. Sehingga, dan juga tempat mayat atau tempat jenazahnya dibuat sedemikian bagusnya dan sedemikian mahal. Tetapi mahal dengan murah itu sama saja ketika dia berada di perempatan, baik perempatan agung maupun perempatan yang tidak agung, artinya yang hanya di perempatan di karang itu tadi, di perempatan yang sudah kecil-kecil itu tadi, itu akan selalu berputar. Kemudian ini posisinya saya yakin ini adalah persiapan mergi ke sektor namanya. Ini sektornya kebetulan namanya Karangjangkung. Ini tanggal 23 Desember, saya ngambil di YouTube juga. Ini juga selalu berputar. Kalau kurang yakin juga Bapak dan Ibu bisa mengecek nanti di YouTube bahwa bagaimana proses daripada pengabenan. Baru saya ingat tentang ngaben namanya di Cakranegara. Tulis saja, ketik ngaben di Cakranegara, maka nanti Bapak dan Ibu akan temukan ini. Ini merupakan kekayaan alam, kekayaan kita, dan ini cocok sekali kalau apa yang disampaikan Pak Ika tadi, Dr. Ika tadi, bahwa kita akan mencoba untuk mempertahankan kota Nusantara kita, dan Pak Yosef ahli tentang bangunan Nusantara, maka mempertahankan bangunan Nusantara. Demikian, ini dari Funo. Menyebutkan nama. Ternyata nama ini benar. Saya tanyakan ke pedanda dan juga masyarakat yang paham tentang itu, benar. Bahwa yang kecil, yang 9 meter itu disebut dengan marga, sementara yang 18 disebut dengan margedase. Kemudian yang panjang ini, yang 2 ini, yang jalan Pejanggi dan jalan Gede Murah maupun jalan Sultan Hasanuddin dan Selaparang, ini ada disebut dengan margesange, baik yang arah timur dan barat maupun utara dan selatan. Itu adalah disebut dengan margesange. Sementara yang kota ini, saya tunjukkan kota ini. Nah, ini penting soalnya supaya Bapak dan Ibu paham. Yang kota ini dengan ini dan ini juga, nah, ini adalah sudah disebut dengan margedase. Sementara di sebelah sini, ini satu kota ini adalah margedase. Kemudian yang tengah-tengah ini, adalah disebut dengan marge atau jalan ya. Jadi kalau bahasa saya kira jalan.
Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Dan kemudian berikutnya adalah saya tunjukkan lagi. Ini kembali lagi. Nah, saya menunjukkan ini Astadipalaka. Jadi bukan sementara yang menggunakan Nawasana tadi itu adalah untuk perempatan, sementara kawasan secara keseluruhan kota Cakranegara itu menggunakan konsep Astadipalaka yang lebih luas. Sementara yang lebih sempit sifatnya itu adalah diterapkan pada perempatan yang banyak tadi, kemudian yang lebih luas pada makro sifatnya itu adalah diterapkan dengan Astadipalaka, yaitu Agni, kemudian Nirti. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan Agni dan Nirti. Nah, ini saya survei langsung kepada lokasi ini. Selama 1 tahun saya survei. Kemudian saya menemukan bahwa Nirti dan Agni ini posisinya di sebelah sini. Yang sebelah sana Iswara itu adalah identik dengan tempat ibadah atau pura. Nah, memang benar di sana ternyata ada pura, yaitu pura Pusah dan pura Desa atau pura Mayura tadi. Dan pura Mayura dan pura Meru yang ada di Iswara. Manakala di Agni ini ternyata di sana Muslim. Ternyata Muslim itu adalah di sana kegiatannya adalah membuat kerupuk, mohon maaf ya, kerupuk sapi. Kerupuk sapi yang kalau di sini disebut orang Jawa disebut dengan rambak, kerupuk rambak. Nah, kalau saya cermati, kenapa dia membuat kerupuk rambak setiap hari dan di sana digoreng, berarti panas, ada unsur panas. Hampir seluruh warga di sana itu adalah menggoreng kerupuk rambak itu tadi. Kata kuncinya adalah Agni, berarti panas. Maka Agni, dewa Agni adalah dewa api, maka posisinya adalah di sebelah ini. Makanya saya katakan sangat piawi sekali raja ketika itu membuat susunan daripada kota Cakranegara ini dengan penuh dengan makna dan penuh dengan konsep-konsep yang sangat relevan ketika itu dan sangat harmonis membuat posisinya. Dan turun-temurun menurut keterangannya adalah memang dari sejak raja pertama ketika itu anak agung membuat atau menempatkan orang Muslim di situ dan ada masjidnya di situ. Dan kemudian aktivitasnya sejak dulu adalah membuat kerupuk dari kulit sapi dan kulit kambing. Nah, sementara Nirti sampai sekarang Bapak dan Ibu ketika akan datang di sana itu tanah kosong, tidak bisa dibangun atau tidak bisa. Karena apa? Karena di sana Nirti adalah dewa kesedihan. Jadi dia sedih, dewa tidak bagus lah, artinya tidak cocok kalau diterapkan di situ, sehingga jalan pun diputus. Ada jalan-jalan sebelah utara itu, kemudian sampai di sana tidak ada jalan, tanah kosong sampai sekarang, sehingga ya ada kemungkinan adalah masyarakatnya yakin bahwa di sana tidak akan ditempati oleh dewa Nirti. Itu adalah ketika kita akan di sana mungkin tidak bisa, akan sedih terus dan kurang harmonis dengan keluarga dan seterusnya. Nah, inilah saya katakan bahwa kota Cakranegara ini dengan penuh dengan konsep-konsep, sementara konsep yang saya tunjukkan adalah menggunakan konsep dewa Astadipalaka. Nah, ini contohnya ya. Ini yang saya tulis di jurnal saya, bahwa ada tempo, ada kemudian tanah kosong, kemudian ada Muslim, komunitas Muslim yang sampai sekarang masih ada dan sangat harmonis dengan semua itu. Dan terakhir saya tunjukkan ketika saya survei pada saat ini adalah waktu saya kuliah S2 di UGM, saya menemukan seperti ini. Di perempatan-perempatan itu ada juga penekanan-penekanan tertentu di sana membuat disebut dengan ada tempat ibadah atau tempat pemujaan. Setiap perempatan itu ada, atau setiap karang. Karena karang ini adalah satu desa yang datang dari Bali, lalu membuat tempat tinggal di sana, dan sekaligus membuat tempat pemujaan. Jadi pemujaannya yang sekupnya adalah sekup desa, atau sekupnya adalah sekup karang, yang oleh kuno disebut dengan karang tadi, dan di masing-masing unit rumah pun ada tempat pemujaan. Dan mudah-mudahan nanti akan bisa ditambahi kalau ada kita diskusi. Cepat ini sudah 4:30. Dan terakhir
saya membuat jurnal internasional seperti yang disebutkan dengan Pak Dr. Ika tadi, bahwa ini sudah terbit, dan kebetulan di Q1 dan Q3, dan sekarang selalu meningkat tentang SJR-nya, sekarang sudah sampai 0,2 sekian, 23. Dulu masih 0,1. Nah, sekarang lagi saya buat lagi the semiotic analysis tentang crossroad dan grid system. Kota Cakranegara ini masih on the way, OTW. Katanya orang Jawa, ojo takon wae, tapi masih OTW Q1 yang saya masukkan di Romania, dan mudah-mudahan mohon doanya biar segera bisa diterbitkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sudah mendengarkan ocehan saya, apa yang saya omongkan, lalu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan jangan berhenti sampai di sini, ditindaklanjuti, dan khususnya sesuai dengan niat hajat Pak Dr. Ika tadi terkait dengan Kota Nusantara. Saya kira demikian dari saya cukupkan sekian. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Ika. Monggo. Oke, terima kasih Prof. Lalu Mulyadi, luar biasa. Saya dulu mendampingi Prof. Mulyadi riset itu kan tahun 2001-an ya, akan sampai ke sana itu ini luar biasa. Saya akan menyimpulkan secara kecil saja, jangan-jangan memang ini ada 3 aras. Pertanyaan udah banyak tadi Prof. Lalu nanti. Belum lihat saya. Tapi nanti saya akan ini kan. Yang pertama adalah dari sejarahnya sendiri, saya agak terharu gitu, sketsanya Pak Ardi Pardiman ada ya? Ada. Dari Jogja, kemudian dari Jawa Tengah, setelah Mataram lama, lalu lari ke Majapahit, lalu dari Majapahit ke Bali dulu, mampir Bali dulu, baru Cakranegara karena ada eksodus para raja ya Pak, dari Karangasem. Karena para raja ini menurut saya membawa keyakinan masing-masing, dan jadilah ada Sanga Mandala, kemudian ada berbagai macam ide keyakinan para dewa, yang tadi disebut singgasana para dewa di penjuru mata angin ya Pak. Ini. Tapi yang saya concern nanti mungkin rasanya ada modernisasinya juga ya, ada standarisasi, karena karang yang 80 tadi itu sudah ada aturannya. Kemudian jalan juga ternyata sudah ada aturannya. Jangan-jangan memang grid ini membawa modernisasi jauh sebelum kota-kota modern grid, pola grid di negara lain. Ini yang menarik. Tapi kita simpan dulu. Saya akan melihat ini, dan ini banyak sekali. Saya akan pilih dulu. Kalau Profesor Yosep nanti yang terakhir sih, biar tambah rame gitu. Kemudian ada juga Mas Priyo juga 2 Priyo ini luar biasa. Saya akan mulai dari langsung saja tanya sendiri ya, nanti 2-3 penanya. Ini ada Saudara Anggun, kemudian setelah itu ada Mas Priyo dulu juga boleh, Pak Priyo Pratikno, bukan Prof Priyo ya, Prof Priyo nanti yang terakhir karena biar gaduh. Kemudian ada Reza, Pak Reza, Mas Reza atau Pak Reza, silakan dimulai dulu dari ketiga penanya. Langsung dulu. Selamat sore Pak. Sebentar, ini Mbak Anggun dulu, Bu Anggun dulu, Mbak Anggun ya. Iya, Pak. Pak Anggun, Pak Priyo, dan Pak Priyo Pratikno, dan kemudian Mas Reza kayaknya. Ya, saya mau tanya Pak. Tadi yang setelah Bapak jelaskan itu, saya menarik yang Jalan Ampenan itu loh Pak. Itu kenapa ya Jalan Ampenan dan Mataram itu tadi Bapak jelaskan tidak banyak perubahan, tapi sementara bangunan di sekitarnya itu sudah banyak berkembang. Apakah ada faktor tertentu yang berpengaruh pada kawasan itu, Pak? Itu Pak, pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih, Mbak Anggun. Ya, ini Pak. Dari mana? Maksudnya? Oh ya, dari mana itu? Dari MRK UGM, Pak. Oh, dari UGM ya.
Jadi, tapi asalnya dari Lombok kan ini? Atau gimana? Atau bisa tahu Ampenan, Mataram? Dari Tangerang, Pak. Tangerang, oke ya. Ya, terima kasih Bu Anggun atau Mbak Anggun. Mungkin sudah melihat di website atau mungkin di internet bahwa memang di situ kota Mataram itu di sebelah barat paling barat itu adalah Ampenan, lalu kemudian di tengah itu Mataram sendiri yang ditempatkan oleh tempat kantor gubernur, lalu sebelah timur adalah kota Cakranegara. Pada awalnya memang demikian, ketika itu raja adalah ada 5 sebenarnya raja itu, ada di Pagutan, di Pagesangan, lalu kemudian di Mataram sendiri, sementara di Cakranegara. Kenapa ini? Kok mati ya? Kok keluar? Oh, di stop sharing dulu aja, Pak. Oh, iya. Stop. Ini kok keluar saya? Saya keluar kok. Oh, stop. Mau share ya? Enggak? Enggak. Oke. Mungkin co-host bisa di langsung aja saya kira enggak. Ya. Saya jelaskan saja. Jadi yang pertama tadi adalah yang ditanyakan mengapa ada perubahan bangunan yang di sana. Itu yang tadi saya sudah jelaskan sebenarnya. Bahwa bangunan itu bisa berubah karena faktor tadi saya katakan bahwa pemilik yang ada di sana kan sudah diserahkan ketika tahun 1791 itu adalah masyarakat komunitas Hindu yang ada di sana beranak pinak, lalu kemudian setelah itu sekarang karena zaman modern pindah ke tempat yang lain lalu kemudian dijual. Awalnya memang waktu itu adalah disewakan Pak Dokorika, jadi disewakan, habis sewanya lalu kemudian diambil oleh yang menyewa itu lalu dibuat penggunaannya yang berbeda. Tapi itu diporos antara Sanga Mandala yang proses di Margesange tadi, Margesange. Sementara di Margedase tidak terlalu berubah. Tapi di poros antara timur barat dan utara selatan itu rata-rata berubah. Banyak hampir 80% ada perubahan. Jadi yang penting sekarang jalan tidak bisa berubah. Jalannya nggak akan berubah. Nah, karena apa? Karena itu adalah jalan adalah tempat aktivitas yang harus dijalankan atau dilakukan oleh orang Hindu. Sementara juga tempat pengabenannya itu di Karangjangkung itu tidak akan berubah, tidak akan kemana-mana karena itu ada pura di situ. Sehingga kalau memang ada kematian yang di paling bawah posisinya, pasti akan mengarah ke sana, naik ke atas dulu ke arah utara, lalu kemudian ketemu di jalan yang besar, lalu kemudian ke kiri ke arah Karangjangkung tadi. Dan setiap perempatan pasti dan wajib hukumnya akan berputar di masing-masing perempatan. Nah, konon ceritanya ketika perempatannya banyak, setiap kali perputaran itu akan lebih bagus atau lebih serp yang keluarga yang meninggal. Saya kira demikian jawaban saya, Pak Dr. Ika. Terima kasih Prof. Mul, ya, Prof. Lalu Pak Priyo Pratikno, kalau nggak salah dari UII dan ATIKPN ya, LUP 2 ya, dosen 2 ini kalau nggak salah. Ada beberapa pertanyaan, mungkin sekaligus saja Pak Priyo. Terima kasih moderator Pak Eka Putra dan Profesor Lalu. Saya melihat dari bentuk kota memang dilandasi oleh filosofi Hindu gitu ya, dan ini tidak sendiri sebetulnya di Bubuk, Karangasem juga begitu ya di sana, hanya skalanya lebih kecil, dan di Tenganan satuan unit satuannya itu sama gitu, sistemnya. Nah, apakah pola grid ini ada kaitannya dengan pengelolaan sistem keamanan negara dan juga pengelolaan sosial masyarakatnya, karena kalau dari sejarah pada abad itu banyak sekali peperangan gitu ya, sehingga dengan pola grid pemerintah akan mudah mengatur semuanya. Terima kasih, Pak. Jadi, Pak Dr. Priyo. Belum dokter. Belum. Saya kira sudah dokter. Terima kasih Pak Priyo. Jadi leres, bahasa Jawanya leres. Dan ya benar,
Jadi artinya apa? Artinya dengan adanya pada saat itu kan zaman Belanda, dan saya malah menemukan bahwa perempatan tadi adalah perempatan yang supranatural, yang memang diyakini oleh masyarakatnya sebagai benteng. Makanya di tulisan saya itu saya sebutkan adalah benteng skala namanya, benteng skala. Kalau sekarang di Jogja dan lain-lain itu bentengnya adalah benteng skala yang nampak melalui pengamatan kita, sementara di Cakranegara adalah bentengnya adalah benteng skala yang tidak nampak, yang menggunakan supranatural di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sangat yakin masyarakat di sana karena jalannya banyak, sehingga kalau lari misalnya ini akan kemana-mana mudah, ada kemudahan ketika dia itu kalau ditinjau dari segi zaman peperangan itu tadi. Tetapi sebenarnya kalau di disertasi maupun tesis saya itu lebih mengarah kepada implementasi dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakatnya. Jadi implementasinya melalui kepercayaan atau sosial budaya, keagamaan dengan membuat perempatan. Karena kita tahu tadi di Bugduk, kemudian di Bali itu ada juga perempatan, tapi lebih mengarah perempatan yang agung, perempatan agung, karena biasanya di situ ada upacara disebut dengan Tawur Kesangi. Tawur Kesangi itu adalah di tempat perempatan agung. Nah, sementara atau manakala di Cakranegara, karena datangnya masing-masing komunitas, masing-masing desa, maka pasti dia juga akan melakukan tawur itu tadi, tapi pada sekupnya dan lingkup desa. Karena 1 tahun itu lingkupnya adalah lingkup makro, sementara beberapa bulan atau misalnya pada bulan baik atau pada bulan film maupun bulan purnama, maka akan melakukan ritual yang dilakukan di perempatan atau di jalan. Pasti akan melakukan jalan upacara di jalan itu. Jalan tadi arak-arakan lah. Gitu Pak Brian. Ya. Ini jadi luar biasa ya kalau Majapahit, karena memang ditemukan pempatan agung dan dibawa ke Bali. Karena pempatan agungnya itu dibawa oleh para raja, maka akan ada utama besar pempatan agung yang versi Cakranegara Kota dan versi lingkup desa karang-karangnya ya Pak ya. Sehingga jadilah grid itu justru dari sana ya, luar biasa juga itu. Tapi bahwa ada unit karang yang memang ada standarnya, itu kan juga salah satu yang mungkin indikasi standarisasi yang ala modern juga ya Pak ya. Matur nuwun. Ini mungkin ada dari tadi Reza yang sepertinya terkait dengan penguasa. Silakan Mas Reza untuk disampaikan. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Sebutkan dari mana asalnya? Dan asal saya dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Rancang Kota, Pak. Oke. Ya. Jadi gini Pak, yang saya ingin tanyakan, saya pernah baca bahwa Cakranegara ini juga terbentuk dari masa keterbukaan Majapahit pada tahun 13 sampai 16 Masehi ya. Lalu selain terbentuknya dari yang Bapak paparkan tadi, dari kearifan lokal, sosial budaya masyarakatnya, perkembangan zaman, lalu pelestarian pada filosofi, konsep-konsep Hindu Budanya, itu apakah ada campur tangan seperti politik dari baik penjajahan maupun dari masa lalu seperti Majapahit yang membentuk ruang kotanya menjadi grid? Lalu sejauh mana gerakan politiknya tersebut? Lalu pertanyaan kedua saya Pak, apakah ruang kota seperti itu bisa dikembangkan lagi atau diperluas di wilayah setempat sehingga susunan kota tersebut bisa menjadi salah satu konsep untuk kota Nusantara pada area Lombok? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Reza atau Mas Reza.
Sangat baik sekali pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait dengan campur tangannya apa namanya campur tangannya politik kerajaan. Politik ya. Saya tidak menjawab secara pasti, tetapi kalau diruntut dengan adanya perkembangan yang tadi saya sebutkan, mulai dari Majapahit, kemudian Karangasem, kemudian sampai kepada Lombok atau kepada Cakranegara, itu sangat memungkinkan bahwa ada campur tangan itu karena raja yang membawa ke sana atau yang membawa dari mana dari Majapahit lalu kemudian ke Karangasem kemudian ke Cakranegara itu. Saya mengistilahkan bahwa ilmu yang diperoleh dari Majapahit lalu kemudian bisa diterapkan di Lombok atau di Cakranegara. Saya malah itulah merupakan implementasi yang sangat real dan sangat nyata bahwa ilmunya raja dan yang diintisarikan melalui sebuah sebuah kepercayaan yang dilakukan, maka kemudian diterapkan di Lombok dan sampai sekarang masih utuh dan tidak bisa diapa-apakan, masih utuh sama sekali. Yang sementara di Majapahit notabene hampir 99% sudah tidak kelihatan, sudah tidak nampak. Nah, jadi hanya ekskavasi saja di penggalian lalu ditemukan, tapi sementara yang di Lombok atau di Cakranegara adalah masih kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi apa tadi Mas saya? Pertanyaan kedua, apakah ruang kota seperti itu bisa dikembangkan lagi atau Oke. Udah. Ya, jadi begini. Sebenarnya kalau menurut saya ada hampir 50%. 50% bisa dikembangkan karena perkembangan zaman itu sudah tidak teratur lagi. Ada yang jalannya bisa tembus, ada yang nggak tembus. Tetapi kita lihat yang di selatan, di sebelah selatan itu masih bisa dikembangkan. Di bagian selatan Cakranegara Selatan, kebetulan di sana juga mayoritas beragama Hindu. Sehingga kalau beragama Hindu, pasti yakin saya akan menerapkan sesuai dengan induknya. Tapi kalau misalnya masyarakat Muslim, seperti di Cakra di sebelah utara, itu sudah tidak menerapkan itu. Nah, timur juga demikian, barat ya karena campur sekali. Sehingga 50% diterapkan. Nah, oleh karenanya saya hanya menyarankan bagi termasuk para mahasiswa, termasuk Pak Reza, jika nanti membuat sebuah kota, ya mohon diperhatikan aktivitas yang dilakukan di sebuah kota itu seperti apa, lalu terapkanlah itu, dan jangan lupa juga apa sosial budayanya dan keagamaan. Saya kira itu. Terima kasih Mas Reza. Pak, lalu ini ada 2 pertanyaan yang ekstensif juga dari pertanyaan Mas Reza itu ada Pak Wali atau Bu Wali Handika, dan nanti juga akan mirip juga pertanyaan keduanya Bu Ira Sawitri ya. Pertanyaan pertamanya nanti akan kita sambungkan dengan Prof. Yosef gitu ya. Silakan Saudara Wali Handika dan nanti diikuti langsung dengan Bu Ira Sawitri dari Unisba. Silakan Pak. Pak Wali atau Bu Wali, dan dari mana mohon? Oh ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, namanya belum saya ganti kebetulan. Nama saya sendiri Reza. Saya kemarin sempat jadi wali untuk adik saya wisuda. Oh gitu. Jadi ini Reza jadi juga saya belum ganti namanya. Iya betul Reza. Reza dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Gulam Zulfikar. Saya asalnya dari Mataram. Saya sendiri merupakan mahasiswa dari Pak Lalu di ITN. Oh, oke. Saya alumni ITN malah. Ya. Mas Reza. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sekarang sedang lanjut S2 juga. Di mana ini? Oke. Kemarin saya sempat minta rekomendasi ke Bapak. Sedang lanjut di Malaysia, Pak. Oh, oke.
Saya ingin bertanya. Jadi setahu saya secara umum peruntukan ruang Cakranagara di Kota Mataram ini kan sebagai pusat ekonomi dan bisnis, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah memang Cakranagara ini didesain untuk menjadi pusat ekonomi dan bisnis? Karena menurut saya agak sedikit sinkron ketika kita tahu dari paparan Pak Lalu tadi, Cakranagara merupakan pusat spiritual dan budaya masyarakat Hindu yang sangat bertolak belakang ketika dijadikan pusat ekonomi yang bisnis, yang mana itu identik dengan hingar-bingar perkotaan. Bagaimana menurut Pak Lalu? Sebelum dijawab Pak, ini Bu Ira Savitri dari Unisba, rasanya juga mirip-mirip. Monggo Bu Ira Savitri. Ya, terima kasih Pak Ika Putra. Selamat sore Prof. Lalu, sangat menarik sekali. Ini sebenarnya saya menanyakan ini karena juga sebenarnya disertasi saya tentang konsep ruang kota tradisional, salah satu outputnya sudah selesai, alhamdulillah. Tapi dengan basis budaya matrilineal. Nah, karena yang tadi saya ada 2 pertanyaan, yang termasuk yang kedua. Yang pertama itu saya menanyakan definisi kota Nusantara itu apa sama dengan kota tradisional. Karena kan secara teori biasanya kota tradisional, karena ini ada istilah baru kota Nusantara. Nah, yang kedua itu yang saya tanyakan itu apakah kota ini berdiri karena basicnya kan kalau secara teori perkotaan itu apakah karena faktor politik, budaya, atau ekonomi. Nah, apakah mana yang paling konsisten dari dulu sampai sekarang? Itu karena ini sangat memperkaya khasanah tentang kota tradisional Indonesia sekali, Pak, kayak gitu. Terima kasih, Prof. Nah, jadi mungkin hampir mirip ya 2 pertanyaan ini. Satunya adalah dulu apakah ekonomi atau tidak. Sekarang ini pertanyaan juga sama. Basically dari mana sebenarnya? Monggo silakan. Mirip. Jadi nanti mohon dibantu oleh Prof. Yosef terkait dengan Nusantara. Beliau nanti paham betul. Nah, pertanyaan dari Bu Ira tadi. Baik, saya jawab. Dari kacamata pandangan politik yang ada sekarang, itu memang areal yang disebut dengan disebut dengan marga sange tadi di pinggir jalan itu memang diperuntukkan untuk ekonomi. Jadi banyak para pemilik tanah itu sudah pindah ke tempat yang lain. Nah, tapi pada perempatan jalan itu saja Pak yang banyak digunakan untuk ekonomi. Tapi ketika awal datang itu adalah menurut sejarah, saya baca di Kolwi tadi, itu adalah sebenarnya bukan untuk perekonomian, tetapi bahkan di perempatan itu betul-betul pada saat saya berangkat ke Jawa ketika itu tahun 81 itu masih berupa tempat ada pohon beringin yang di sebelah barat perempatan itu ada pohon beringin besar dan kosong jadi terminal waktu itu. Jadi terminal angkutan. Ya terminal maksudnya adalah untuk untuk angkutan dari kuda, dokar apapun namanya. Nah, itu dulu masih gitu. Sehingga saya berkeyakinan bahwa kota Cakranagara bukan untuk perekonomian ekonomi. Nah, sekarang ini saja karena perkembangan zaman modern itu akan dipergunakan untuk ekonomi tadi. Tetapi secara lahan itu masih tidak merubah jalan-jalan yang ada, tidak ditutup. Itu. Kemudian yang kedua, nyambung dengan pertanyaannya Bu Ira tadi, itu adalah memang diperuntukkan untuk kota budaya, bukan kota ekonomi, bukan kota politik, karena pada saat itu adalah raja sangat piawi sekali untuk memberikan apa yang inspirasi dari masyarakat, dari penduduknya yang ada di situ, bahkan sangat dikumpulkan ketika saya waktu itu begini, waktu saya survei, saya datang ke rajanya juga. Sampai sekarang masih ada, Pak Rika. Ya, turunan rajanya masih ada. Jadi saya menanyakan di Mayure itu, lalu kemudian menceritakan panjang lebar, kemudian posisi-posisinya juga sampai di jalan itu juga nama-nama orang yang ada menempati itu juga diceritakan. Dan sampai pedanda juga datang waktu itu, saya dipanggil, saya lagi S3 ini Pak Raja, saya bilang gitu. Mohon saya informasi untuk apa yang mau didapatkan dari sini. Saya akan panggil semua para dewa, para pedanda.
dipanggilkan baik mereka. Ada 3 pedande, kemudian saya ngomong begini-begini diceritakan banyak-banyak. Tapi intisarinya adalah memang benar bahwa kota itu adalah kota budaya ketika itu. Ya, itu intinya. Itu saya kira demikian. Jadi sepenuhnya adalah berikan oleh raja, jadi seperti urban aristokrat gitu ya. Raja memenuhi semua kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada yang namanya komersial versi kapitalis gitu ya Pak ya. Tidak ada. Oke. Dan angka itu Pak Dr. Ika itu memang angka kepercayaan masyarakat Hindu. Oke. Tahu. Jadi kalau misalnya 9 itu sudah, kalau misalnya 2 kali lipatnya berarti 18, 3 kali 36 dan seterusnya. Jadi itu memang sudah keyakinan ya. Dan makanya tadi saya katakan budaya modern atau tradisional itu masih tanda tanya. Ya. Karena memang dulu ya Pak, ada ini tambahan saya ilustrasi menarik. Dulu Dr. Karsino almarhum orang ekonom ketika mendengar cerita seperti itu, dia bilang bahwa kalau gitu kota-kota semacam itu sebenarnya adalah kota yang luar biasa karena itu anti ekonomi, tetapi orangnya makmur gitu loh. Ya. Luar biasa. Betul, Prof. Lalu ini sudah hampir menjadi jam 5. Saya akan menyapa Prof. Yosef dan sekaligus diskusi terakhir dengan Prof. Lalu. Tetapi saya juga akan berterima kasih pada teman-teman yang hadir ya, dari tadi ada Undip, ada Mas Gredi, Unisba, Bu Ira dan kawan-kawan. UI ada Pak Suparawoko, Dr. Suparawoko juga ada di sini. Pak UNS ada beberapa juga. Saya lihat tadi ada Dr. Rizon, Poltek Pontianak juga hadir. Dari PU saya tadi lupa lihat ada ininya. IRK juga saya lihat ada beberapa teman. Kemudian Mas Andri juga dari IRK ada. Dan beberapa yang saya tidak bisa sebutkan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan menjadi ide besar yang berlanjut untuk IRK atau Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia yang harusnya menggali juga mengenai Kota Nusantara. Terakhir Prof. Yosef, beberapa komen pertanyaan ini mudah-mudahan bisa menjadi gong gitu ya, Prof. Yosef dan Prof. Lalu. Diskusi terakhir, monggo silakan Prof. Yosef. Saya main gender aja lah, mau nek gong. Oh iya, gender. Oke, ada beberapa catatan. Ya, semoga Prof. Lalu tidak tersakiti hatinya ya. Oh iya, yang paling utama ini sekaligus juga meneruskan apa yang disampaikan oleh Prof. Lalu Mulyadi kepada Bu Safitri itu ya. Bedanya tradisional sama Nusantara itu apa gitu ya. Kalau membaca bukunya Priyotomo Membenahi Arsitektur Nusantara terbitan 2018 sangat jelas sudah bedanya itu nyata. Nah, sependek-pendek pengetahuan saya sampaikan di sini adalah kalau arsitektur tradisional itu disiplin ilmunya itu ilmu kebudayaan. Kalau arsitektur Nusantara disiplin ilmunya ilmu arsitektur. Nah, para dosen Indonesia ini banyak yang tidak tahu bedanya kebudayaan dari arsitektur. Sehingga sampai hari ini tuh masih ngeruwel aja. Menyinonimkan tradisional dengan Nusantara. Jadi itu perbedaannya ada. Kalau mau lebih jelas lagi, kalau yang arsitektur tradisional itu buku pokoknya itu kalau nggak Amos Rapoport, Roxanne Patterson, nah, Johari Sumintarja, itu semua arsitektur tradisional yang melihat arsitektur sebagai representasi dari kebudayaan. Makanya Pak Lalu tadi, Prof. Lalu mulai awal sampai akhir mengambil kebudayaan yang dalam hal ini satu aspeknya saja, yakni agama. Cakraningrat, Cakraningrat, Cakranegara. Cakranegara ini adalah masih tetap baik. Cakranegara ya, Pak. Representasi agama Hindu.
Itu kajian tradisional. Kalau kajian arsitektur bukan menunjukkan representasi, tetapi interpretasi. Di buku berikutnya, Omo Ume Oma, saya mengatakan studi-studi arsitektur Nusantara harus mulai dengan membaca arsitektur, bukan membaca kebudayaan. Arsitektur itu bacaan dulu. Nah, pertanyaan berikutnya selalu, gimana Pak bacanya? Loh, ya tanya dosen merancang itu loh, gimana caranya membaca arsitektur? Nah, baca arsitektur, dengan membaca arsitektur ketemu konfigurasi, struktur, dan macam-macamnya dari arsitektur. Dari situ kemudian ditangani interpretasi apa yang bisa muncul dari situ. Ternyata interpretasi yang bisa muncul dari situ adalah ini menunjuk kepada vertikalitas. Bagus. Wawancaralah kemudian kepada pedanda. Pedanda ngomong, oh itu Tuhan. Oh Allah, di dalam arsitektur dinamakan sumbu vertikal, di dalam agama dinamakan ketuhanan. Nah, ini kalau arsitektur Nusantara. Kalau arsitektur tradisional dibalik, ketuhanannya dulu, baru dibawa ke dalam sumbu vertikal. Itu yang. Tapi sebetulnya saya juga punya bahan untuk melengkapi kenusantaraan dari Cakranegara. Kalau itu dinusantarakan, yakni Cakranegara inilah ibu kota negara sih. Kalau ibu kota kayak begitu, yang kota bukan ibu kota itu kayak apa? Itu yang pertama. Nggak boleh, hanya ada ibu kota, nggak ada anak kota atau kota kecil, nggak boleh. Harus ada. Karena rumusnya begitu. Inilah studi arsitektur Nusantara atau studi kota Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, Cakranegara ini bukan orang pertama loh. Dia itu kan perluasan dari Karangasem. Kalau begitu, relasinya pola Karangasem dengan pola Cakranegara ada enggak? Kalau enggak ada, kok bisa-bisanya ngomong ini sebagai perluasan dari Karangasem? Terus mundur lagi ke belakang kalau perlu. Sampai kepada petanya Pak Ardi Pardiman almarhum. Mundurkan Cakranegara itu sampai Majapahit. Ada bekas-bekasnya, ada palimpsestnya. Saya pinjam Derrida. Ada enggak? Kalau ada, nah, bekas-bekas yang tersisa itulah kota Nusantaranya. Dan yang kedua yang saya tanyakan, dan yang ketiga tadi apa ya? Oke, oh ya udah. Nah, yang terakhir saya memberi catatan kepada pekerjaan Pak Lalu, jangan takut Pak. Cuci Funo itu garapannya juga kebudayaan. Itu jangan takut. Dan tidak salah. Tetapi mohon yang namanya ilmu kebudayaan jangan dicampur aduk dengan ilmu arsitektur. Arsitektur itu mengenal istilah order, tatanan. Itu kalau di kebudayaan adalah kosmologi salah satunya. Nah, kosmologi kalau di kebudayaan sebaiknya jangan ngomong utara selatan. Karena kebudayaan Bali enggak tahu namanya utara selatan, adanya kajak angin kelot kau. Itu yang harus dipakai. Sehingga kalau tadi Prof Lalu ngomong miring-miring sedikit terhadap Kompas, keliru Prof Lalu membacanya. Membaca
peta cakra negara dengan menggunakan pengetahuan Eropa yang utara selatan. Padahal peta cakra negara sebaik-baiknya dibaca dengan menggunakan peta Bali, KJ Lot Kau, gitu dan seterusnya. Ya. Saya kira mudah-mudahan ini menjelaskan dan sekaligus membuat saya menyadari bahwa, mohon maaf, Prof. Ika Putra, arsitektur kota Nusantara pun masih perlu diperjuangkan untuk muncul. Siap. Menurut saya begitu. Siap, Prof. Celakanya ini satu gitu loh. Kita harus bertempur melawan yang tradisional. Ya, paham, Pak. Oke, terima kasih. Ini luar biasa pencerahan Prof. Priyotomo, Profesor Priyotomo. Jadi saya yakin we started with form base ya, Prof ya. Baru kemudian mengapa itu terjadi, baru apakah itu kebudayaan atau yang lain itu, ya, Prof. Jadi, ya. Jadi ada banyak juga. Ya. Saya tadi tertarik juga bahwa ada membawa banyak ilmu setelah itu, misalnya kalau dicari harus pakai Derrida, ada trace and imprint kalau nggak salah itu dipakai instrumen juga. Ya, matur nuwun sangat. Ini terakhir sudah digenderi sama Prof. Yosef Priyotomo. Dan saya tidak akan menyimpulkan karena sudah luar biasa hari ini diskusinya. Tadi masih saya harus menyapa terakhir dengan Mas Antonio Rizrianto yang harusnya nih relawan arsitek komunitas hadir juga di sini, ini luar biasa. Dan ada sehat ya Mas Antonio. Terakhir ini juga beliau membangun Living with Nature, itu mudah-mudahan nanti di sesi kedua webinar yang masih kita cari Prof. Yosef Priyotomo itu dengan Pak Dr. Irwan Yuda yang terkait dengan Kota Sungai. Nah, kita lagi akan mencari nanti pencerahannya bagaimana, apakah ini menjadi rumusan, tapi yang jelas hari ini hari yang membahagiakan buat kami semua karena Prof. Lalu, Prof. Yosef Priyotomo dan semua yang terlibat di sini itu menyaksikan pencarian apa itu arsitektur Nusantara, bukan kebudayaan kota Nusantara, tapi arsitektur nih. Matur nuwun Prof. Yosef dan Prof. Lalu dan semua yang hadir di sini. Saya mewakili Bu Diah Titisari untuk menyampaikan permohonan maaf kalau ada yang kurang dan lebihnya. Kami haturkan di sini dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi pahala buat Prof. Lalu dan semua yang hadir yang memberikan pencerahan maupun diskusi sehingga menjadi amal jariah kita di masa nanti. Matur nuwun dan terima kasih sekali atas hadirnya Prof. Lalu juga. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan Prof. Yosef. Mudah-mudahan ini bisa menjadi basic untuk kita tentukan sebagai kota Nusantara. Ya, artinya apa? Artinya kita tidak membawa konsep-konsep itu diawali dari budaya, tetapi mari kita mencoba melihat bahwa kota Nusantara adalah dari prinsip-prinsip arsitektur kota. Terima kasih Prof. Yosef dan sama-sama. Selalu. Ilmunya luar biasa. Secara prinsip kita tutup acara webinar ini, tetapi kalau mau masih ada yang diskusi gitu sambil ngabuburit, monggo saya tutup. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.